Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Oktarika dengan NIM 1815401065, reguler 2 tingkat 2 dari D3 Kebidanan Poltekkes Tanjung Karang. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kehamilan ektopik terganggu atau sering disebut KET. Apa sih kehamilan ektopik itu? Kehamilan ektopik adalah kehamilan dengan hasil konsepsi berimplementasi di luar endometrium rahim. Jadi, pada kehamilan ektopik, sel telur yang telah dibuahi tidak menempel pada rahim, melainkan pada organ lain. Tuba falopi adalah organ yang paling sering ditempeli sel telur pada kehamilan ektopik. Selain tuba falopi, kehamilan ektopik juga bisa terjadi di indung telur, leher rahim atau serviks, atau di rongga perut. Nah, sedangkan kehamilan ektopik terganggu atau KET adalah suatu kehamilan ektopik yang mengalami abortus ruptur pada dinding uterus. Nah, tadi kan sudah membahas tentang kehamilan ektopik. Sekarang kita ke bagian etiologi yuk. Etiologi kehamilan ektopik terganggu telah banyak diselidiki, tetapi sebagian besar penyebabnya tidak diketahui. Jadi, penyebab kehamilan ektopik belum pasti. Ada beberapa faktor penyebab kehamilan ektopik, yaitu faktor mekanis, faktor fungsional, dan faktor lain. Ada faktor mekanis, di antaranya yaitu endosalpingitis yang menyebabkan aglutinasi silia lipatan mukosa tuba dengan penyempitan saluran atau pembentukan kantong-kantong buntu, berkurangnya silia mukosa tuba sebagai akibat infeksi juga menyebabkan implantasi hasil zigot pada tuba falopi. Kemudian ada adesi peritubal setelah infeksi pasca abortus atau infeksi pasca nifas, apendisitis atau endometriosis yang menyebabkan tertekuknya tuba atau penyempitan lumen. Kemudian ada kelainan pertumbuhan tuba falopi, terutama di verticulum ostium accessorius dan hipoplasi. Namun ini jarang terjadi. Kemudian ada bekas operasi tuba falopi, memperbaiki fungsi tuba atau terkadang kegagalan usaha untuk memperbaiki patensi tuba pada sterilisasi. Kemudian ada tumor pada tuba falopi yang merupakan bentuk tuba seperti mioma uteri dan adanya benjolan pada adneksia. Yang terakhir ada penggunaan kontrasepsi IUD. Faktor fungsional. Ada migrasi eksternal ovum, reflux menstruasi, berubahnya motilitas tuba falopi. Nah, berubahnya motilitas tuba falopi ini karena perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron. Ada faktor lain. Ada penggunaan hormon estrogen, penggunaan antibiotik, kelainan zigot, pembesaran ovarium, dan pada wanita 30 tahun ke atas. Nah, tadi sudah membahas tentang etiologi. Sekarang kita bahas tentang tanda dan gejala kehamilan ektopik terganggu. Tandanya ada nyeri abdomen bawah atau pelvik disertai amenorea atau spotting atau perdarahan vaginal. Kemudian ada menstruasi abnormal. Yang ketiga, abdomen dan pelvis yang lunak. Yang keempat, ada perubahan pada uterus yang dapat terdorong ke satu sisi oleh masa kehamilan atau tergeser akibat perdarahan. Dapat ditemukan sel desi 2 pada endometrium uterus. Yang kelima, ada penurunan tekanan darah dan takikardi bila terjadi hipovolemi. Kemudian yang keenam, pucat. Ketujuh, kolaps atau kelelahan. Yang kedelapan, ada nyeri bahu atau leher atau iritasi diafragma. Kemudian yang kesembilan, ada nyeri pada palpasi, perut pas
pasien biasanya tegang dan agak kembung. Kemudian yang ke-10, gangguan kencing. Gejalanya yang pertama ada nyeri. Nyeri panggul atau perut hampir terjadi 100% kasus kehamilan ektopik. Nyeri dapat bersifat unilateral atau bilateral, terlokalisasi atau tersebar. Yang kedua ada perdarahan. Dengan matinya telur desi 2 mengalami degenerasi dan nekrose dan dikeluarkan dengan perdarahan. Perdarahan ini pada umumnya sedikit. Perdarahan yang banyak dari vagina harus mengarahkan pikiran kita ke abortus. Kemudian yang ketiga ada amenorea. Hampir sebagian besar wanita dengan kehamilan ektopik yang memiliki berkas perdarahan pada saat mereka mendapatkan menstruasi dan mereka tidak menyadari bahwa mereka hamil. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang tanda dan gejala. Yuk, kita lanjut ke patofisiologi. Prinsip dari patofisiologi yakni gangguan mekanik terhadap ovum yang telah dibuahi dalam perjalanannya menuju kavum uterin. Pada suatu saat, kebutuhan embrio dalam tuba tidak dapat terpenuhi lagi oleh suplai darah dari vaskularisasi tuba itu. Ada beberapa kemungkinan akibat dari hal ini, yaitu yang pertama, kemungkinan tubal abortion. Lepas dari keluarnya darah dan jaringan ke ujung distal atau fimbria dan ke rongga abdomen. Abortus tuba biasanya terjadi pada kehamilan ampula. Darah yang keluar dan kemudian masuk ke rongga peritoneum biasanya tidak begitu banyak karena dibatasi oleh tekanan dari dinding tuba. Kedua, kemungkinan ruptur dinding tuba ke dalam rongga peritoneum sebagai akibat dari distensi berlebihan tuba. Kemudian yang ketiga ada faktor abortus ke dalam lumen tuba. Kemudian yang keempat ada ruptur dinding tuba sering terjadi bila ovum berimplantasi pada ismus dan biasanya pada kehamilan muda. Kemudian yang kelima ada ruptur dapat terjadi secara spontan dan karena trauma koitus dan pemeriksaan vaginal. Yuk kita lanjut ke pemeriksaan penunjang. Di pemeriksaan penunjang ada 3, yaitu ada tes kehamilan, USG atau ultrasound, dan ada tes darah. Bahas satu-satu ya. Di tes kehamilan, dokter akan melakukan tes darah untuk mendeteksi peningkatan kadar hormon HCG untuk menguji kehamilan. Ada ultrasound atau USG. USG transvaginal membantu dokter dalam menentukan secara tepat lokasi kehamilan. USG abdominal atau perut dapat digunakan untuk mengonfirmasi kehamilan atau memeriksa perdarahan internal. Kemudian ada tes darah. Tes darah seperti apusan darah lengkap atau complete blood count atau CBC dibutuhkan untuk menentukan apakah ada tanda-tanda perdarahan atau anemia. Selain itu, apabila seseorang didiagnosis dengan kehamilan ektopik, maka golongan darah mereka juga akan diperiksa untuk mempersiapkan kemungkinan